Kalau video ini lewat di beranda kalian, selamat, berarti kalian terpilih menjadi salah satu programmer yang hebat di masa mendatang. Kenalin, nama gue Jay Seraman Elvais. Gue bakal ngajarin lu dari nggak bisa ngapa-ngapain sampai bisa buat website lu sendiri. Kita mulai dari permasalahan utama. Kita santai aja ya. Permasalahan utama di Indonesia itu adalah anak-anak atau mahasiswa yang baru masuk di perguruan tinggi, yang mungkin basicnya bukan IT atau dari SMK, RPL atau semacamnya. Mereka akan bingung, nggak semuanya, tapi sebagian itu akan bingung ketika menghadapi mata kuliah mereka di semester pertama. Kenapa seperti itu? Karena begini, di semester pertama itu pasti akan diajarin dasar pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk belajar dasar pemrograman ini adalah C++. Kebanyakan itu. Jadi ketika dosen mengajarkan kepada mahasiswanya tentang C++, ada yang bisa langsung nangkep untuk bisa menjalankannya. Ada juga satu sisi di mana anak ini atau mahasiswa ini gak bisa nangkep. Jadi sebenarnya keresahannya di sini. Oke, gue jelasin kenapa gak bisa nangkepnya. Jadi ketika si mahasiswa ini yang ingin belajar informatika, belajar untuk bisa ngoding, datang, lalu dia duduk dan belajar, dosennya meminta untuk menginstal. Oke, baik, semuanya mari kita install C++. Nah, dari penginstal ini nih, banyak yang belum bisa dapat. Maksudnya gimana? Mereka nginstal aja nggak bisa. Mereka nginstal aja nggak bisa. Setelah seminggu lewat, masuk kembali dengan mata kuliah ini kembali, dia bingung. Gue kemarin belum nginstal loh. Tapi kenapa sekarang udah langsung disuruh buat ngoding gitu. Oke, gue ketinggalan. Oke, misalkan oke lah diajarin sama temannya. Habis itu belajar error. Wah, error kenapa nih? Perasaan yang dosen gua kasih itu nggak error gitu loh. Di sini adalah fokusnya sebenarnya belajar bagaimana mempelajari dasar pemrograman. Belum masuk ke dasar pemrograman aja, baru menginstal tools untuk mempelajarinya itu, dia sudah pusing. Akhirnya apa? Banyak yang dari sini nyontek. Akhirnya dia bisa naik semester karena menyontek. Nah, ketika ketemu satu pembelajaran web pemrograman mungkin di semester 4, di semester 5, itu dia bingung. Ini gua gak bisa apa-apa, istilahnya dia dasar pun aja gak bisa. Bagaimana dia bisa melanjuti untuk belajar pemrograman misalkan dengan PHP atau dengan bahasa pemrograman lainnya. Permasalahan gak berhenti sampai sini. Jalan terus sampai ke semester akhir, di mana dia harus membuat satu aplikasi untuk kelulusan dia. Dan dia gak bisa. Karena dari awal dia sudah tidak bisa. Oke, akhirnya apa? Akhirnya mungkin dia awal tanya ke teman. Cuma pasti temannya bakal ngurusin skripsinya sendiri, ngurusin aplikasinya sendiri. Akhirnya apa, dia tahu ada Joki, minta bantuan lah ke Joki.
Akhirnya dengan joki itu dia bisa lulus, itu pun dengan susah payah. Artinya gini, dia tidak paham apa yang dia kerjakan gitu loh. Dia tidak paham apa yang dia kerjakan. Akhirnya dia lulus S1, nggak bisa ngoding, dan dia belum bisa dong untuk melamar pekerjaan di IT karena memang dia nggak bisa ngoding gitu loh. Oke, jadi sebenarnya masalahnya di mana? Kayak gitu. Dari awal sudah bermasalah. Sorry, mungkin banyak yang nggak setuju sama gue ya, tapi dari kacamata gue nih, dari awal untuk mahasiswa ini belajar pemrograman ini udah salah. Dari belajar dasar ini udah salah. Akhirnya sebelum masuk ke dalam inti pembelajaran dasar pemrogramannya, dia sudah bingung dan akhirnya sudah give up. Di sini gue bakal ngajarin lo bisa ngoding sampai buat website lo sendiri tanpa lo harus mikirin macem-macem itu tentang instalasi lah segala macem itu yang ribet. Gue bakal ajarin lo bener-bener intinya adalah apa? Belajar dasar pemrograman yang bakal bisa jadi bekal lo buat bisa belajar bahasa-bahasa pemrograman lainnya, bahasa-bahasa lainnya, atau belajar ke tools-tools lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke coding. Oke, jadi di sini gue punya layar kosong ya. Saya baru nyalain laptop saya. Sebenarnya untuk memulai belajar itu kita cukup butuh yang namanya text editor dan browser. Sekarang misalkan kita buka web browser dulu ya. Sini kita buka web browser. Lalu kita misalkan kita taruh kanan sini kan. Lalu kita buka notepad di sini. Taruh sebelah kiri. Nah, kita coba gedein. Nah, yang pertama apa sebenarnya? Kita bisa langsung belajar dasar pemrograman. Pertama kita bisa mulai itu dengan ini. Kita bisa buka di sini, klik kanan, di sini kita inspect. Ya. Kita ke konsol. Di sini kita akan mulai pembelajaran dasar pemrograman menggunakan JavaScript. Jadi kenapa JavaScript gitu? Kenapa nggak C++ seperti yang ada di kampus-kampus gitu kan? Kenapa JavaScript? Karena ya mudah, tidak perlu install macam-macam. Di sini kita sudah tersedia gitu, salah satu tersedia di laptop kita itu web browser dan juga notepad. Oke, jadi kalau di JavaScript kita bisa menampilkan satu itu ke konsol. Ini kita sebut konsol ya di sini. Kita bisa di sini tulis console.log lalu hello world misalnya. Hello. Oke. Juga bisa kita gedein sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menampilkannya di sini? Biar tampil di sini adalah kita save dulu. Misalkan di sini kita buat satu folder. Kalian bisa buat satu folder juga. Kita buat satu misalkan pemrograman dasar. Lalu kita di sini bisa namain apa aja. Misalkan saya di sini namain Hello World. Gitu. Nah, gimana sih cara nampilin di sini? Nah, kita buka filenya. Tempat file ini kita cari di sini. Oke. Di sini. Oh ya, saya hampir lupa. Jangan lupa di sini kita namainnya bukan .txt ya. Nah, kan tadi kan .txt ya. Kita
kita di sini namainya kita ganti jadi .html. Untuk kita bisa nampilin di konsol itu kita butuh yang namanya HTML, atau sebenarnya cukup text script aja seperti ini. Nah, begini. Jadi kita butuh di sini satu script isi dengan isinya di sini. Kita namai dengan .html. Lalu file path-nya ini kita taruh di sini. Gitu. Console hello world.html. Maka di sini dia akan tampil hello world. Nah, di sini kita sudah bisa menampilkan hello world. Oke. Dengan kayak gini aja kita udah bisa buat tampilin hello world ya di JavaScript. Jadi gimana sih kita misalkan kita mau belajar dasar pemrograman, udah cukup di sini. Ini awal untuk bisa belajar dasar pemrograman. Sebenarnya konsep pemrograman itu ada banyak ya. Ada pengkondisian, ada pengulangan. Kita coba fokus, kita belajar dulu di pengkondisiannya ya. Oh, di sini tuh ada di sini kita if. Kalau di JavaScript kayak gini. If di sini apa? Di sini kondisinya. Kita di if dulu ya. Misalkan gini. Ada konsep yang namanya variabel. Nah, variabel ini apa? Variabel ini adalah salah satu tipe data untuk menampung nilai ya. Kalau di JavaScript kita bisa makainya gini. Kita bisa pakai var, kita bisa pakai let, kita bisa pakai cons di sini. Var let cons. Bedanya apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita sneak peek sedikit aja buat dimulai pembelajaran ini.